Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang telah melimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk video. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Dr. Mustari M. Hum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Demokrasi dan HAM. Perkenalkan, kami dari kelompok Portofolio 2, saya sebagai Chandra Radyo Sukma sebagai moderator, dan saya ditemani oleh rekan-rekan tim saya. Siapakah mereka? Silahkan saksikan video berikut ini. Biarkanlah diri ini untuk. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa sih politik uang itu. Nah, money politik atau politik uang bukan lagi menjadi hal tabu dalam pemilu dan telah menjadi rutinitas baru dalam pemilu. Desain sistem proporsional terbuka terbukti menjadi penyumbang maraknya insiden politik uang. Secara Nah, selanjutnya mari kita buka data nasional tingkat money politik. Nah, ini dia nih teman-teman, survei dari lembaga survei Indonesia terkait praktik politik uang pada tahun 2019 dengan berbagai macam metode pengukuran menemukan bahwa sekitar 19,4% sampai 33,1% terjebak dalam praktik haram politik uang. Wow, sangat miris bukan teman-teman? Nah, selanjutnya kita membuka data internasional terkait money politik yang ada di dunia. Urutan keberapa Indonesia, teman-teman? Wow, seperti yang kita lihat atau tercantumkan di atas, bahwasanya Indonesia ternyata masuk 3 besar money politik. Sangat miris bukan teman-teman? Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita masuk 3 besar dalam hal baik itu sangatlah luar biasa. Tapi ini masuk 3 besar hanya karena money politik, menurut saya itu tidak etis, teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat bersama-sama bahwa Indonesia berada ke peringkat ketiga setelah Uganda dan Benin. Hal itu dikarenakan tingkat pendidikan Indonesia masih kurang, serta tingkat perekonomian dan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia masih kurang. Hal ini bersumber atau dikeluarkan dari Delation American Public Opinion Project America's Barometer 2010 dan The Afrobarometer Vote 5 pada tahun 2011 sampai 2015. Terima kasih. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kebijakan pemerintah. Nah, materi kebijakan pemerintah akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Sri Rahayu, Saudari Nurul Hidayati, dan Saudari Nur Rahma Ramadhani Rashid. Nah, untuk kebijakan yang pertama dan kedua akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Sri Rahayu. Kepada Saudari Sri Rahayu, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk menangani money politik, yaitu telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang pemilu. Adapun salah satu pasalnya yang saya jelaskan di sini yaitu pasal 280 ayat 1 yang butir J yang berbunyi, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan barang atau materi lainnya kepada peserta kampanye
Kemudian dilanjut oleh pasal 284 yang berbunyi, jika terbukti melakukan pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung, maka tidak menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya, menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Kemudian, memilih pasangan calon tertentu. Kemudian, memilih partai politik tertentu dan memilih calon anggota DPD tertentu. Akan dijatuhi sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita melangkah kepada kebijakan yang ketiga dan keempat yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Nurul Hidayanti. Kepada Saudari Nurul Hidayanti saya persilahkan. Pasal selanjutnya yaitu pasal 285 berbunyi, putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran di mana dimaksud pada pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan dasar KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota untuk mengambil tindakan, yaitu A. Pemberhentian nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota sebagai daftar calon tetap, atau pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota sebagai calon terpilih. Selanjutnya pasal 286 berbunyi, pasangan calon anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Kemudian ayat 2, pasangan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud ayat 1 sesuai rekomendasi Bawaslu, maka akan dikenai sanksi administrasi pemberhentian sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota oleh KPU. Kemudian ayat 3, pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi disebabkan karena terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian ayat keempat, pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menggugurkan sanksi pidana. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Rahma Ramadhani Rasid. Terima kasih. Selanjutnya untuk kebijakan yang kelima dan keenam akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Nur Rahma Ramadhani Rasid. Kepada Saudari Nur Rahma saya persilakan. Uang itu dalam pasal 515 disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk memilih peserta pemilu tertentu atau untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga hak suaranya tidak sah, maka dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Nah, sobat semuanya, di sini untuk sanksinya bisa dengan mudah kita ingat, yaitu 3 tahun artinya 36 bulan dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Untuk subjeknya bisa kita ketahui bahwa ini menyasar setiap orang. Nah, berikutnya pasal 523. Sobat semuanya, pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengandung 3 ayat. Siapa itu? Yang keenam?
minta kamu yang di sini ya sendiri. Lanjut. Pasal 523 ayat 1 sobat semuanya disebutkan setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 280 ayat 1 huruf J dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Pasal 523 ayat 2 disebutkan setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang, jadi kita tanda di sini pada masa tenang, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta. Sobat semuanya, di sini kita ketahui bahwa sanksi dari politik uang atau tindak pidana jual beli suara di masa tenang itu jauh lebih besar daripada sanksi tindak pidana politik uang pada masa kampanye. Kemudian pada pasal 523 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau untuk memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara 3 tahun paling lama dan denda paling banyak 36 juta. Sobat semuanya, di sini kita ketahui bahwa pasal 515 dan pasal 523 ayat 3 itu hampir sama. Unsurnya sama, yaitu pada hari pemungutan suara. Bedanya, kalau di pasal 515 itu disebutkan pada saat pemungutan suara berlangsung, sedangkan pada pasal 523 ayat 3 disebutkan bahwa pada hari pemungutan suara. Untuk sanksinya, kedua pasal ini, pasal 523 ayat 3 dan pasal 515 itu sanksinya sama, 3 tahun pidana penjara dan 36 juta denda. Sekian penjelasan tentang pasal 515 dan pasal 523 yang mengatur tentang tindak pidana politik uang atau jual beli suara. Sekian, terima kasih, saya kembalikan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membawakan materi tentang alternatif solusi dari kelompok kami untuk Indonesia untuk menangani dan mencegah money politik. Nah, untuk alternatif ini ada 2. Yang pertama itu OPM, yang kedua CTB. Nah, untuk materi untuk alternatif OPM akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Irma Amalia Bahar. Kepada saudari saya persilakan. Saya mau buka dengan pantun dulu ya. Ya, silakan. UNM Kampus Tercinta, terima Asik. kasih atas kesempatannya. Oke, di sini saya kebagian untuk menjelaskan mengenai kebijakan atau program yang kami tawarkan untuk mencegah dan mengatasi praktik money politik. Mengingat kebijakan berupa regulasi yang teman-teman saya tadi sebelumnya paparkan, rasanya it's not enough ya, itu belum cukup untuk mengatasi, mencegah money politik yang berkembang di masyarakat. Karena mendekati pemilu sekarang, rasanya para pelaku praktik uang itu masih merajalela di masyarakat, masih kerap ditemukan di masyarakat, dan mirisnya mereka yang menjadi pelaku yang memberikan uang atau hal-hal yang bernilai kepada masyarakat, mereka tetap dibiarkan diberi keliaran begitu saja tanpa diberi hukuman yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, salah satu kebijakan yang kami tawarkan bisa dimunculkan operator. Nah, yang pertama adalah OPM. Nah, mengenai OPM, teman-teman di rumah jangan langsung mindsetnya dibawa ke Papua ya, jangan negatif thinking dulu, karena OPM yang kami maksud di sini bukan OPM itu. Jadi OPM ini adalah new movement, gerakan baru yang merupakan hasil berpikir panjang, hasil berpikir secara kolektifnya kelompok portofolio 2. Nah, OPM itu ada kepanjangannya teman-teman. Kita lihat di deskripsi. Nah, OPM merupakan singkatan dari Online Political Movement. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya gerakan politik online. Di mana OPM ini merupakan salah satu program atau kebijakan dalam rangka memberantas money politik dengan memanfaatkan media online.
Nah, OPM ini nantinya akan menyediakan konten-konten atau iklan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengedukasi dan mempengaruhi masyarakat untuk agar bisa bijak dalam memilih wakil rakyat tanpa harus ada sodok menyogok. Nah, konten-konten OPM ini nantinya akan dikirim atau disebar di media sosial tentunya, dan tak luput di TV nasional dan TV swasta. Nah, mengapa kami membuat program yang sangat dekat dengan media sosial? Karena data dari detik.com memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet yang tertinggi. Indonesia menduduki peringkat keempat loh. Peringkat keempat sebagai pengguna internet yang tertinggi setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat dari data teman-teman, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 juta atau setara dengan tinggi sekali, atau setara dengan 73,71% penduduk Indonesia. Nah, sedangkan jumlah pengguna aktif sosial media per Januari 2022 itu mencapai 191 juta orang atau setara dengan 68,77% penduduk Indonesia. Maka dari itu, melihat peluang, sepertinya OPM ini sangat mudah ya untuk kita akses untuk menyebarkan virus-virus kebaikan, virus-virus edukasi, utamanya tentang money politik. Nah, tapi meski demikian teman-teman, kita juga akan mengirim nantinya video-video atau konten-konten yang sudah dihasilkan nanti juga ke TV-TV, karena mengingat tidak semua masyarakat yang mengakses media sosial. Nah, kemudian harapan kami tentunya berharap OPM ini, online political movement ini, bisa terrealisasikan suatu saat nanti, yang tentunya bisa menjadi sarana untuk mengedukasi, mempengaruhi, membujuk, bahkan mengajak masyarakat untuk tidak menerima politik uang, tidak memperjualbelikan suaranya untuk memilih pemimpin. Kami berharap suatu saat nanti masyarakat bisa cerdas, mampu memilih pemimpin yang berintegritas, punya rekam jejak yang bagus, punya visi misi yang jelas, dan tentunya punya program-program kerja yang berkualitas. Ingat teman-teman, suara kita mempengaruhi nasib bangsa kita ke depan. Jadi pastikan suara kita gunakan untuk memilih pemimpin yang betul-betul kompeten dan berintegritas. Terakhir, jangan perjualbelikan suara kita teman-teman, karena suara kita menentukan nasib bangsa kita ke depan. Stay no to money politik. Itu saja dari saya. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih atas materinya Saudari Elma. Selanjutnya kita akan melangkah kepada kelebihan dan kekurangan OPM ini. Nah, kelebihan dan kelemahan OPM ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudari Andi Putri. Kepada Saudari Andi Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan OPM. Pertama, kelebihan dari OPM. Kelebihan dari OPM ini adalah pertama, jumlah pengguna internet di Indonesia sangat banyak. Selain itu, waktu menggunakan internet juga sangat tinggi. Alhasil, OPM ini sangat bisa menjadi alat untuk mengajak dan membujuk masyarakat agar tidak memperjualbelikan suaranya. Kedua, yaitu biaya pelaksana OPM ini tidak besar dibandingkan dengan biaya-biaya jika melakukan edukasi politik kepada masyarakat. Ketiga, konten-konten edukasi politik di OPM akan dikemas secara menarik, rasional, dan ilmiah, sehingga membuat masyarakat bisa betul-betul mengerti bahwa praktik money politik tidaklah sehat dalam sistem demokrasi kita. Selanjutnya, yaitu menciptakan tontonan yang mengedukasi. Selanjutnya, tanpa ada batasan waktu dan jarak, sebab bisa ditonton kapan dan di mana saja. Selanjutnya, yaitu kelemahan dari OPM. Kelemahan dari OPM ini adalah tidak semua masyarakat di Indonesia bisa mengakses media sosial. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya Saudari Andi Putri. Sekarang kita akan melangkah kepada alternatif yang kedua, yaitu CTV. Alternatif ini akan dijelaskan
salah satu program yang kami tawarkan yaitu bernama CTV. Nah, jadi untuk deskripsinya bisa. Nah, CTV ini adalah singkatan dari komplain ke Bawaslu. Nah, CTV ini adalah sebuah sarana yang dimiliki oleh Bawaslu dan digunakan oleh masyarakat secara luas di media sosial. Tentu saja CTV ini berbeda dengan sistem yang dimiliki oleh Bawaslu sekarang. Sistem CTV ini lebih mengedepankan namanya transparansi informasi, di mana semua orang dapat melihat informasi baik secara langsung dan dimanapun. Nah, CTV ini mengambil sebuah konsep dari website Quora dan Kaskus, di mana website itu akan memberikan sebuah papan informasi, di mana semua orang dapat melaporkan hal-hal terjadi kecurangan pemilu ataupun mengenai politik di daerahnya masing-masing. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip media sosial untuk digitalisasi pelaporan. Nah, untuk masyarakat yang ingin melapor di CTV atau di website Bawaslu ini akan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan sistem transparansi atau anonim. Nah, untuk anonim itu sendiri itu digunakan oleh sang pelapor jika dia merasa bahwa dirinya tidak aman jika melaporkan sesuatu hal yang salah. Nah, untuk yang kedua itu bisa menggunakan secara langsung atau dia mengeluarkan identitasnya agar untuk verifikasi lebih lanjut lebih gampang dan lebih mudah oleh tim Bawaslu itu sendiri. Nah, bagi masyarakat saat media sosial itu dapat melihat laporannya secara langsung dan real time di website Bawaslu. Tentu saja hal ini akan membuat sebuah statement di masyarakat bahwa netizen harus bekerja untuk melihat dan memantau secara detail website Bawaslu ini. Jika ada sebuah pelanggaran yang terjadi, mau tidak mau Bawaslu harus bergerak cepat untuk menindak dan memverifikasi data-data yang ada. Nah, akibat kecepatan yang dilakukan oleh Bawaslu akan membuat sebuah sentimen di masyarakat, terutama di media sosial dan generasi anak muda, bahwa Bawaslu bergerak dengan cepat untuk mengatasi money politik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Nah, bahkan jika dalam sebuah website tersebut diberikan sebuah bintang ataupun sang pelapor yang benar-benar datanya terverifikasi, itu akan diberikan sebuah penghargaan. Nah, penghargaan tersebut adalah sebuah data-data yang berisi bukti-bukti atas kecurangan pemilu ataupun bukti atas sanksi yang diberikan oleh sang pelaku. Nah, itulah secara detail bagaimana sistem CTV ini akan digunakan oleh masyarakat dan Bawaslu itu sendiri. Nah, untuk kelebihannya saya persilakan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya, Saudara Salman. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari CTV ini akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Nurul Audia. Kepada saudari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dari CTV. Adapun yang pertama yaitu mudah diakses. Sistem pengaduan akan dapat diakses melalui website Bawaslu dan aplikasi seluler. Dan yang selanjutnya adalah cepat dan efisien. Sistem pengaduan memungkinkan pelapor untuk melapor secara online dan mudah, di mana dapat dilihat oleh semua orang dengan status anonim. Selanjutnya yaitu transparan. Setiap laporan pelanggaran yang masuk ke papan buletin Bawaslu akan dicatat secara rinci dan dapat dipantau oleh publik. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pemilu dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Dan yang kelima yaitu mempercepat pengawasan pelanggaran. Dengan adanya sistem ini, para masyarakat dapat memantau kinerja laporan yang dikirim secara anonim. Bawaslu dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk. Hal ini dapat mempercepat penanganan pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya yaitu menekan pelanggaran. Dengan adanya sistem ini, masyarakat menjadi lebih semangat dan memviralkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat menekan angka pelanggaran pemilu yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas data. Dengan menggunakan papan informasi secara publik dan anonim, data pelanggaran menjadi lebih terstruktur
struktur dan terorganisir. Betul. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas data. Dengan menggunakan papan informasi secara publik dan anonim, data pelanggaran menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dan data informasi yang digunakan dalam pengawasan pemilu. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudari Aya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada kekurangan CCTV. Nah, kekurangan CCTV ini akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Sulfadli Marsuki. Kepada saudara saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Oke, baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kekurangan dari CCTV. Yang pertama adalah keterbatasan akses, di mana meskipun sistem ini dapat diakses melalui website langsung Bawaslu dan aplikasi seluler, namun dari kunci bahwa masyarakat kita masih banyak yang buta akan teknologi dan juga mungkin ada masyarakat kita yang tempat tinggal di tempat yang internet susah untuk mengakses. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan informasi. Terkait dengan keterbatasan informasi, bisa saja pelapor kurang memberikan informasi yang cukup detail kepada Bawaslu terkait dengan laporan yang. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan penyelesaian. Meskipun sistem ini sangat bagus dapat mempercepat penanganan pelanggaran, namun terdapat kendala dalam menyelesaikan semua laporan yang masuk karena keterbatasan tenaga dan waktu. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu. Kemudian yang keempat adalah kemungkinan adanya laporan palsu. Nah, sistem ini dapat menjadi sarana bagi oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk membuat laporan palsu atau hoax sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan keributan. Kemudian potensi terjadinya penyalahgunaan. Dalam penggunaan sistem pelaporan ini terdapat potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti hacker dan peretas. Oleh karena itu Bawaslu harus memastikan bahwa sistem ini betul-betul aman dari serangan cyber dan menjaga kerahasiaan dari pelapor. Kemudian yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat dalam tindak lanjut. Setelah masyarakat melaporkan pelanggaran, masih banyak yang belum aktif dalam mengawasi proses tindak lanjut dari Bawaslu terhadap pelaporan tersebut, sehingga dapat mengurangi efektivitas sistem pengaduan Bawaslu tersebut. Mungkin itu yang sempat saya bisa sampaikan terkait dengan kekurangan dari CCTV. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Saudara Sulfadli. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam grafis tentang grafis dari kebijakan yang kami tawarkan. Nah, grafis ini akan dipaparkan oleh rekan saya, Saudari Emma Amalia Bahar. Kepada saudari saya persilahkan. Moderator, Oke teman-teman, jadi saya di sini akan mempertontonkan kepada teman-teman foto grafis, ya contoh produk sih sebenarnya dari OPM dan CBT. Nah untuk contoh dari grafis OPM, ini adalah produk karya dari kelompok protokol 2. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah untuk melihatnya mari kita klik link YouTube-nya. Oke. Kayaknya Andre Putri sana ya? Kok gitu sih ekspresinya? Apa samperannya? Kamu dari tadi di sini? Oh iya, soalnya tadi aku lihat dari sana. Dari tadi sedih banget kelihatan. Sedih kak, butuh kok uang, terus tidak ada kiriman pun. Bagaimana? Habis semua nih, habis uang skincare ku, terus nggak cocok.
Tahukah Pupuk bagaimana bisa kamu garap? Aku juga nggak bisa bantu, soalnya uangku tinggal untuk makan saja. Seandainya ada uang dari orang tua aku. Kepala, mami di apa? Jadi nggak apa-apa. Gak apa-apa. Apa sih? Maaf ya. Ya. Lumayan, hari ini dapat suara. Tapi masih ada di sisa Pak Ahok. Siap lagi, terima kasih. Permisi dek, Iya Pak, saya perhatikan tadi kamu menurut sekali. iya Pak. Nah bisa, Begini, butuh Pak uang beli skincare karena habis nih skincare tuh semua, terus tidak bisa sekali kalau tidak ada skincare. ini ada uang sedikit dari ibu saya. Tunggu dulu Pak, untuk apa ya? Ini ada uang sedikit untuk kebutuhan adek, sempat bisa memenuhi kebutuhannya toh. Tapi jangan lupa pilih saya di pemilu 2024 nanti. Oh iya Pak, astaga, terima kasih banyak Dek. Beli skincare gue, astaga. Saya permisi dulu deh. Iya Pak, terima kasih. Astaga, rezeki ini. Coba jangku dulu. Lihat dulu berapa. Gagal pembeli skincare. Sudah. Simpan aja ya. Simpan aja. Tahu nggak? Ini tuh adalah contoh yang belum bisa demokrasi kita. Kembalikan aja. Kita sudah belajar demokrasi di bangku kuliah. Masa gara-gara hal seperti ini bisa merusak demokrasi kita loh. Emangnya suara putri bisa dibeli dengan uang? Nah, kembalikan. Iya sih. Kembalikan. Iya, dikasih kembali Mini. Iya, kembalikan. Aku temani kejar. Di mana ya tadi? Aduh, di mana dia tadi itu Bapak? Oh, sana, di sana. Oke, ayo. Ayo. Sorry ya Pak, suara kami tidak bisa dibeli dengan uang. Itu tadi teman-teman video grafis dari. Nah itu tadi teman-teman contoh produk dari OPM yang nanti insya Allah bisa terrealisasikan. Nah kemudian contoh dari produk CBT. Mari kita lihat teman-teman. Nah penasaran kan? Penasaran moderator? Penasaran dong. Nah mari kita lihat videonya di link YouTube ini. Menyebalkan tau hari ini. Kenapa? Masa aku lihat si caleg itu ngasih uang ke pemilihnya, kan curang. Iya sih. Gimana ya caranya supaya si caleg-caleg begitu bisa tidak menang, tidak dipilih dalam pemilu? Kamu nggak sih caranya? Menyebalkan sekali. Menyebalkan banget ya sih orang-orang yang menjual suaranya dengan uang. Andai zaman sekarang tuh ada layanan yang kita tuh bisa ngelapor gitu kan, tapi sayang belum ada ya sekarang. Ada kok. Aku tadi scroll sosmed, aku lihat ada layanan CTV. PTV. Kita bisa melaporkan para caleg. Di mana? Namanya apa? Money politik CTV. Di Instagram. Iya, Boleh ada pakai nggak? Instagramnya. Silakan. Ini. Oh, CTV apa? CTV resmi ya? Iya, ofisialnya. Oh, oke. Jadi kalau kita mau lapor gimana? Langsung klik linknya aja? Ya, linknya itu kan ada linknya. Kita
melaporkan si pelapor. Masyarakat Indonesia, kalau kalian ngelihat praktik money politik di masyarakat, yuk jangan apatis, jangan diam. Mari kita laporkan praktik money politik dengan masuk di akun Instagram ctb.resmi. Di sana akan tersedia link pelaporan praktik money politik. Cara ngelaporinnya tuh gampang banget teman-teman. Teman-teman tuh tinggal klik link yang ada di bio. Nah, kalau teman-teman sudah klik, akan ada 3 pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Yang pertama tuh nama pelapor, namanya teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman, nama kalian tuh akan dirahasiakan. Cuman admin dari CTB yang akan mengetahui nama teman-teman. So, teman-teman jangan takut untuk ngelapor. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengisi identitas yang teman-teman laporkan. Nah, identitas ini bisa dia dari partai apa. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa dia calon apa, calon legislatif kah, calon presiden kah atau apa gitu kan. Kemudian kalau teman-teman juga nggak tahu, teman-teman bisa langsung tulis nama pribadi yang teman-teman laporkan. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman jangan lupa untuk menyertakan buktinya teman-teman bahwa teman-teman telah melihat praktik money politik itu. Oke, gampang banget kan teman-teman? Oke, last I wanna say don't be hopeless teman-teman. Kita harus optimis bahwa kita bisa mengubah politik ke bentuk yang lebih baik, yakni seni menciptakan keadilan sosial. Stay strong, stay tolak money politik, stay to be good person. Republik Indonesia bebas money politik. Thank you. Itu tadi teman-teman 2 produk ya, 2 video hasil sangat menarik. Nah, ya itu tadi hasil karya dari kelompok portofolio 2 ya. Mohon maaf kalau misalnya tidak begitu aktingnya tidak begitu sempurna karena kami bukan aktor, kami bukan pemain sinetron. Jadi ya segitu dulu teman-teman. Terakhir teman-teman, terakhir kita menghimbau buat teman-teman jangan terima money politik karena itu tidak akan sebanding dengan 5 tahun mereka menjabat. Ingat teman-teman, kira-kira kalau politik uang itu berapa kira-kira? 100.000 ya? Minimal 100.000. Nah, 100.000 teman-teman rasanya tidak cukup untuk membiayai hidup 5 tahun ya? Betul. 5 tahun itu berapa bulan teman-teman? 60 bulan. Nah, kalau 100.000 kita bagi 60 bulan, itu per hari itu 100.000 ya. Kita bagi 60 bulan itu maka 1 bulan kita akan menerima 1.600 teman-teman. 1.600 itu tidak cukup ya teman-teman untuk punya apa coba? Beli beras aja nggak cukup. Nah, beli beras aja nggak cukup. Palingan cukup beli permen dalam 1 bulan. Nah, ya kan? Nah, untuk itu teman-teman rasanya tidak banget ya kalau kita memperjualbelikan suara kita, mengorbankan suara kita untuk memilih pemimpin yang belum tentu dia pemimpin yang tepat dan berintegritas. Oke, itu aja moderator dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas materinya, grafisnya sangat menarik. Nah teman-teman, itulah tadi materi tentang kebijakan portofolio 2 yang mereka tawarkan untuk mengatasi dan mencegah money politik. Nah teman-teman, jika teman-teman ingin bertanya, silakan masukkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah. Nah selanjutnya dari video kami